Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fadlillah dengan NIM 23136058 dari BSA kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang maf'ul mutlak dan maf'ul bih. Sebelum kita berlanjut pada maf'ul mutlak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim mansub atau isim yang berharokat fathah yang bertemu dengan fi'il dan fa'il. Seperti jikalau dalam bahasa Indonesia adalah subjek, objek, dan predikat. Nah, dalam bahasa Arab adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah orang yang mengerjakan, sedangkan maf'ul adalah sasaran dari objek tersebut. Contohnya, akala Muhammadun aruzza. Muhammad makan nasi. Nah, maf'ul di sini adalah aruzza. Jadi, nasi ini yang menjadi sasaran objek. Akalanya fa'il, akalanya fi'il, Muhammadnya fa'il, aruzanya dia menjadi maf'ul. Nah, sedangkan contoh lain, tobakhot Aisyatun asamaka. Aisyah masak ikan. Nah, yang menjadi maf'ulnya adalah asamaka. Tobakhotnya menjadi fi'il, Aisyahnya menjadi fa'il, dan asamakanya menjadi maf'ul bih. Nah, kemudian dari penjelasan yang tadi, ada juga contoh dari maf'ul bih yang berbentuk musanna. Contohnya itu nazartu rajulaini. Nah, mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya itu rajulaini. Nazoronya jadi fi'il, tu'nya itu dia jadi fa'il karena dhamir muttasil, dan rajulaininya ini jadi maf'ul bih. Nah, kenapa dia tidak berharakat mansub? Maf'ul bih itu hukumnya wajib mansub. Nah, yang menggantikan harokat mansubnya ini atau yang menggantikan harokat fathahnya ini adalah huruf ya, karena dia dari musanna, isim musanna. Kemudian ada juga contoh maf'ul bih dari jamak. Nah, contohnya itu nazartu al-mu'minina. Nah, maf'ul bihnya itu al-mu'minina. Yang menggantikan harokat fathahnya itu adalah ya dan nun karena dia dari jamak mudzakkar salim. Maf'ul bih juga nggak harus ada di akhir kalimat. Nah, maf'ul bih juga bisa ada di awal kalimat yang namanya maf'ul muqaddam atau maf'ul yang didahulukan. Contohnya itu iyyaka na'budu. Nah, iyakanya ini jadi maf'ul bih. Sedangkan na'budunya ini dia di dalamnya ada fi'il dan fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu nahnu. Nah, contoh lain adalah doroba sarda Musa. Musa telah memukul sarda. Nah, yang mana yang menjadi maf'ul bihnya? Yang menjadi maf'ul bihnya itu dia sarda. Jadi, maf'ul bihnya ini mendahulukan fa'il. Nah, itu bisa. Namanya itu maf'ul muqaddam atau maf'ul yang didahulukan. Nah, setelah kita menjelaskan tentang maf'ul bih, kemudian saya akan menjelaskan tentang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah masdar atau pelengkap untuk mengukuhkan bagi makna amilnya atau untuk menjelaskan nau atau jenis amilnya atau bilangan. Contoh dari maf'ul mutlak adalah darabtu Zaidan dorban, yang artinya saya memukul Zaid dengan sebenar-benarnya pukulan. Nah, yang mana maf'ul mutlaknya? Maf'ul mutlaknya itu adalah dorban. Contoh lain adalah jalastu julusal amir. Saya duduk seperti duduknya si Amir. Nah, maf'ul mutlaknya adalah julusal amir. Nah, contoh yang ketiga adalah darabtu Zaidan dorbataini. Saya memukul Zaid dengan 2 pukulan. Nah, yang menjadi maf'ul mutlaknya adalah dorbataini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan pembagian maf'ul mutlak, aksamul maf'ul mutlak. Nah, pembagian maf'ul mutlak di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu muakid lil amil. Muakid lil amil itu untuk menguatkan amilnya. Nah, yang kedua itu ada mubayyin lin nau. Mubayyin lin nau itu untuk menjelaskan jenis amilnya. Kemudian yang ketiga itu mubayyin lil adad. Nah, mubayyin lil adad itu untuk menjelaskan bilangannya. Yang pertama adalah muakid lil amil. Artinya adalah untuk menguatkan amilnya. Contohnya itu dorobtu Zaidan dorban.
saya memukul Zaid dengan sebenar-benarnya pukulan. Nah, maf'ul mutlak di sini adalah dorban. Nah, dorban di sini jadi saya itu memukul Zaid nggak hanya sekedar memukul, tapi benar-benar memukul gitu. Jadi untuk menguatkan amilnya. Nah, contoh lain adalah Fahimat Aisyatu Adarsa Fahman. Aisyah memahami pelajaran dengan sebenar-benarnya pemahaman. Nah, maf'ul mutlaknya di sini adalah fahmannya ini. Jadi maf'ul mutlak itu udah pasti masdar. Nah, fahman ini dari kata fahima yafhamu fahman. Nah, kita ambil masdarnya ini. Kemudian jadi muakidil amil ini untuk menguatkan amilnya. Nah, jadi Aisyah itu nggak hanya sekedar memahami pelajaran, tapi dia benar-benar memahami pelajaran. Nah, yang kedua adalah mubayyin lin nau. Mubayyin lin nau itu artinya untuk menjelaskan nau atau jenisnya. Contohnya itu dorobtu Zaidan dorban syadidan. Nah, yang tadi itu kan hanya contohnya itu hanya dorobtu Zaidan dorban. Nah, itu hanya menjelaskan sekedar menjelaskan atau sekedar menguatkan amilnya. Sedangkan di mubayyin lin nau ini dia menjelaskan jenisnya. Nah, dorobtu Zaidan dorban syadidan ini kan artinya saya memukul Zaid dengan sebenar-benarnya pukulan yang pedih. Nah, dengan pukulan yang sangat pedih. Nah, jadi di sini tuh lebih dijelaskan. Saya tuh memukulnya saya tuh memukulnya dengan level sedang atau dengan level yang sangat keras seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah mubayyin linnahu untuk menjelaskan jenis amilnya. Contohnya itu doroba Muhammadun Zaidan dorban syadidan. Nah, Muhammad memukul Zaid dengan pukulan yang sangat pedih. Kalau misalkan di awal tadi itu dia hanya menguatkan amilnya, sedangkan yang kedua ini dia menjelaskan jenis amilnya. Jadi Muhammad ini tuh memukul Zaid ini dengan pukulan yang sedang atau pukulan yang keras atau dengan pukulan yang pedih. Jadi itu ada jenis amilnya. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah jalastu julusal ulama. Saya duduk seperti duduknya para ulama. Nah, maf'ul mutlak di sini adalah julusal ulama. Jadi bisa juga penyerupaan. Nah, maf'ul mutlak yang tadi itu adalah dorban syadidan. Tadi kan contohnya itu doraba Muhammadun dorban syadidan. Nah, maf'ul mutlaknya itu adalah dorban syadidan. Nah, yang ketiga itu adalah mubayyin lil adad untuk menjelaskan bilangannya. Nah, contohnya itu dorobtu Zaidan dorbatan atau la'iba Muhammadun al-qurata la'batan. Muhammad main bola dengan satu kali main. Nah, itu tuh untuk menjelaskan bilangannya, untuk menjelaskan jumlahnya gitu. Nah, kemudian di mubayyinil adad ini dia harus ditambahkan dengan tak tanis. Nah, contoh lagi yaitu gosalat Aisyatu al-mala bisa goslataini. Nah, maf'ul mutlaknya itu adalah goslataini. Aisyah mencuci baju dengan 2 kali cuci. Nah, maf'ul mutlaknya itu goslataini. Nah, kenapa goslataini? Dia itu emang harokatnya mansub, tapi digantikan dengan huruf ya, karena dia dari mutanna. Kemudian contoh yang ketiga adalah dorobtu Zaidan dorobatin. Saya memukul Zaid dengan 2 atau 3 kali pukulan. Nah, maf'ul mutlaknya itu adalah dorobatin. Dia itu mansub, harokat dia mansub, tapi digantikan dengan alif dan ta karena dia dari jam'u muannas salim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika dari penjelasan tadi ada yang kurang atau kurang memuaskan di hati kalian, maka saya mohon koreksiannya karena saya pun masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.